Kenali politisi tanah air lebih dekat. Kali ini saya akan mengajak Anda menggali lebih dalam sosok politisi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bersama saya Ayu Rahmawati dalam The Politician. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus Imin. Apa kabar? Ya, baik. Gus Imin, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di The Politician CNN Indonesia. Oh, The Politician. Iya. Ya, terima kasih, senang sekali. Ya, Gus Imin. Tapi sebelum saya mau mulai berbincang-bincang, saya mau memastikan satu hal dulu. Panggilannya tuh apa sih? Gus Imin? Atau kalau di baliho di depan saya lihatnya Gus Muhaimin, Cak Imin, Cak Muhaimin. Yang bener nih yang mana, Gus? Jadi gini, panggilan kecil Gus Muhaimin. Oke. Panggilan kecil. Begitu udah gede di Surabaya, di Jawa Timur panggilannya Cak Imin. Panggilannya Cak Imin. Kemudian pindah Jogja, jadi Cak Muhaimin. Oke. Nah, teman-teman pikir kembali ke nama kecil aja dah. Panggilan kecil. Tapi memang kiai-kiai dari kecil sampai sekarang manggilnya Gus Muhaimin. Manggilnya Gus Muhaimin, jadi Gus Imin aja kita panggilnya ya. Tapi kenapa sih Gus Imin kalau misalkan dipikir-pikir Cak Imin itu kan sudah melekat belasan tahun ya? Ya sebetulnya nggak ada perubahan. Nggak ada. Cuman beberapa kiai menuntut ya nama kecil lah, dipanggilan kecil. Karena itu lebih ya basis kulturalnya ada gitu. Tapi saya sih oke, Cak Imin sudah sangat. Semua akunku masih Cak Imin. Iya, aku juga perhatiin ini Instagramnya masih @caiminnow ya. Tapi nggak takut ketuker sama Imin-Imin yang lain. Nggak ya, Gus Imin ya. Popularitasnya sudah terbukti dong seluruh Indonesia. Selain nama panggilan Gus Imin, sekarang tuh ya saya perhatiin yang berubah dari Gus Imin. Pakaiannya tuh berubah banget loh. Enggak lah, dari dulu begini. Gus Imin, ini kalau misalkan nggak mengikuti perjalanan Gus Imin, kelihatannya ini kayak politisi termuda loh. Padahal tua. Iya, enggak dong nih, Gus Imin. Contohnya nih ya, saya capture satu foto Gus Imin di Instagram. Ini Gus Imin, yang ini. Oh iya. Ini lagi mau nyebrang tapi kayak mau ceritain Fashion Week Gus Imin. Jakarta Fashion Week. Iya, lagi Fashion Week bersama Mbak Puan, sangat akrab sekali. Sekarang pakainya sneakers, celana jeans, pakainya kemeja gitu. Mau berubah image juga nih Gus Imin? Enggak juga, dari dulu begitu, cuman karena ya lebih banyak kegiatan formal sih ya selama ini. Kita mengurangi kegiatan formal yang monoton gitu ya. Akhirnya kita expose-nya lebih banyak kegiatan-kegiatan yang hobi, yang santai, karena politik sudah tegang, jadi kita harus cari yang santai-santai gitu. Menyantaikan diri. Betul. Berarti tergantung situasi ya. Karena pada dasarnya uniform kegiatan resmi saya itu terlalu kaku gitu kan, tapi jadi ya sudah, tidak usah terlalu banyak diekspos yang itu. Oh, kirain mau melebarkan basis massa nih 2024. Sekalian nggak sih Gus Imin? Kalau itu wajib kan begini, para pemilih tahun 2024 itu kaum muda. Kita ini berusaha sekuat tenaga bagaimana pola pikir, harapan, cita-cita, ekspresi, aspirasi kaum muda ini mudah tertangkap gitu, dengan kegiatan-kegiatan kita. Bagaimana kaum muda bisa masuk di dalam agenda utama politik kita. Nah, apalagi ya bonus demografi kita, kekuatan kaum muda kita itu energi yang tiada tara di seluruh dunia. The best, kekuatan yang terbesar kita miliki adalah kaum muda. Mau nggak mau kita harus menyerap dan lebih sering berinteraksi dengan mereka. Ya makanya terlihat lebih fresh, lebih muda sekarang. Harus, supaya mereka bisa akses kita. Harus dong, Gus Imin. Tahu nggak sekarang kalau misalkan di sosial media ini ada tren yang lagi viral banget. Namanya adalah berapa sih harga outfit lo hari ini? Waduh, kita mau tahu ya berapa sih harga outfit dari Gus Imin ketika ingin ke Ponpes, ketika ingin bertemu dengan konstituen. Jadi mungkin kamera boleh tolong bantu saya, kita tanya dari bawah, dari sepatu. Ini sepatu merek apa, harganya berapa nih Gus Imin? Ya silakan ditebak, ayo. Kayaknya aku tahu deh ini apa. Lihat ini kira-kira KW atau asli? Aduh. KW apa asli? KW apa asli? Aduh, ini kayaknya saya tahu deh, mereknya depannya H ya. Ya, lihat. Betul ya?
Hai, nggak tahu KW apa asli nggak sih? Aduh, harganya berapa sih Gus Imin? Murah ini beli di Surabaya. Oh gitu. Berapa sih kalau boleh tahu Gus Imin? Harga sepatunya? Sandal ini. Oh ya sandalnya. Sandal ini dari istri. Dari istri, hadiah? Dari istri hadiah ulang tahun kemarin. Oh hadiah ulang tahun, berarti gratis? Gratis. Oke deh, kalau misalkan sandalnya gratis nggak apa-apa, tapi mereknya ketahuan ya. Mereknya depannya H nih. Celana Gus Imin. Ini celana safari kayaknya ya. Celana ini Levi's. Oh ini Levi's. Levi's kurang lebih berapa ya harganya Gus Imin? Harganya 800-an. 800-an. Oke, 800-an. Baju nih, lokal apa luar nih Gus Imin? Ini nggak tahu ini baju mana ini dari istri juga ini. Dari istri juga. Ya udah gratis juga deh. Gratis juga. Wah, ini berarti yang harus wawancara sebenarnya istrinya Gus Imin. Betul. Kacamata Gus Imin? Kacamata ini kira-kira 4 jutaan. 4 jutaan. Jam tangan mana Gus Imin? Saya tuh biasanya kalau wawancara pejabat jam tangannya Saya mahal-mahal. udah lama sejak COVID pandemi nggak pakai jam. Oh gitu. Karena memang tidak terbiasa aja. Iya, pandemi kan apa ya? Bolak-balik cuci tangan gitu kan kemarin akhirnya ya sudah kita nggak pakai jam dulu. Cincin Gus Imin, biasanya politisi Cincin tuh sama, suka cincin loh. sejak pandemi saya nggak pakai. Biasanya cincin dari kiai aja sih, cincin percaya diri. Untuk percaya diri. Tapi memang kalau misalkan dari atas ke bawah seperti ini Gus Imin kalau tadi dihitung mungkin sekitar 2-3 jutaan sama kacamata tambah 4 juta, itu tuh wajar nggak sih untuk politisi senior? Nanti dibilang, ah masa politisi senior pakainya cuma segini sih, gitu nggak sih Gus Enggak Imin? lah. Saya tuh pakai apa aja yang penting pantes lah. Yang penting pantes dan ya? istri yang ngasih. Dan senang banget, warnanya cerah banget ya hari ini. Ya hari ini kita mau jalan ke Banten, ketemu kaum muda santri. Tapi ini untuk perjalanan aja, nanti ganti pakaian koko. Oke, jadi nanti memang disesuaikan dengan kondisi. Gus Imin, nih ada satu hal lagi yang sangat menarik dan kemarin sempat menuai antusiasme yang sangat banyak dari masyarakat. Ini Gus Imin nih, ada foto ini. Nih Gus Imin. Oh Wah, iya, nih iya, ya. iya. Teman-teman, pemirsa boleh lihat. Ini Gus Imin meet and greet dengan Westlife. Yes, Betul ya? yes. Ceritanya gimana nih Gus Imin? Jadi teman saya IO-nya ini Raja Wali itu si sahabat Anas namanya itu mulai getol hidup lagi nih bisnis entertain musik Konser, ya. Di samping hobi lama tumbuh kembali ya, sudah kita join kerjasama. Kerjasama itu ya ada banyak event nanti yang bisa kita minta bantuan dia gitu. Terus kita juga ikut memeriahkan event dia. Salah satunya Westlife. Westlife. Di samping itu saya, istri saya juga dari dulu sukanya Westlife. Sukanya Westlife. Generasi tahun itu ya. Aku pun suka kok Gus Imin, sama-sama. Tapi kemarin itu sempat bagi-bagi tiket juga ya? Ya, Dan sekarang itu saya sering bagi-bagi konser, bagi-bagi tiket, apa aja yang bisa kita berinteraksi dengan teman-teman yang hobi ya, termasuk apa namanya musik, teater, gitu. Kita kalau saya lihat-lihat sepeda juga ya, Ya. kemarin Vespaan juga Vespaan, ya. gitu ya, memang hobinya di depan juga tadi Ya. ada Vespa gitu Gus Imin. Kalau misalkan Gus Imin bilang memang fans Westlife dari dulu, Gus Imin, coba dong sebutin 3 lagu Westlife favorit Muhaimin aku lupa Iskandar. semua udah. Ya, I love you, apa lagi? My Love, My Love. Terus Terus apa lagi? Apa? Uptown Girl. hah? Uptown Girl. Oh, ya. ya, bener. Terus apa lagi Gus? Satu lagi. Apalagi satu, saya nggak hafal sebetulnya. Oh gitu. Boleh nggak Gus Imin? Kita nyanyiin satu lagu Westlife dikit aja. Apa? She's been living in a uptown world. Gitu ya? Itu seru banget. Tapi kemarin waktu nonton memang jingkrak-jingkrakan juga itu sama istri. Ya, ya istri terutama yang hobi banget sama Westlife ya. Saya menikmati dulu tahun berapa sih itu ya? 90-an kayaknya Gus Imin ya. 90-an. Tapi kemarin agak kacau karena hujan deras sehingga tidak maksimal sound dan lightingnya ya, jadi
kayak lihat orang karaoke aja jadinya. Tapi tetap itu pasti sebenarnya selain memang hobi, tapi yang saya lihat juga antusiasme masyarakat jadi tinggi banget karena di akun Gus Imin komennya itu sampai 700 ya waktu giveaway tiket. Giveaway. Itu yang menarik. Teman-teman itu tertarik untuk bareng-bareng nonton, akhirnya jadi teman, jadi kawanan dari berbagai background ya, tidak hanya PKB, semua kelompok. Semua kelompok. Berarti nanti akan ada pembagian tiket-tiket konser lainnya dalam rangka untuk memperkenalkan juga nggak sih Gus Imin ini jam tahun politik? Otomatis memperbanyak teman, membuat network baru, terus tidak hanya konser. Saya sekarang akan masuk pada prestasi. Jadi kita akan ngumpulin di setiap provinsi, kabupaten, teman-teman muda yang berprestasi. Bidang apa saja? Oke. Itu kita semacam konteskan begitu ya. Untuk dikonteskan. Oke, berarti nanti apakah itu akan dibimbing kemudian oleh PKB? Kita bimbing, bukan bimbing lah, kita sinergikan ya untuk yang punya potensi teknologi, hobi, seni, musik, olahraga. Kita jelek-jelek begini bisa lah mensupport. Harus support dan nanti diharapkan jadi kader PKB nggak tuh kira-kira mereka? Ya up to mereka ya, tergantung mereka. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana yang sebelum APBN mampu menangani itu kita semua pihak ya, termasuk kalau kita punya kelebihan rezeki mensupport kaum muda ini benar-benar lebih kreatif, inovatif, produktif. Ya. Oke. Gus Imin, kita sudah ngobrol banyak hal, tapi kita nggak akan berhenti sampai di sini karena setelah ini Gus Imin juga akan ada kegiatan keliling Panglima Santri ya, betul. Nah, kita mohon izin Gus Imin untuk mengikuti kegiatannya, boleh ya? Silakan. Oke, kalau gitu, boleh kita? Ikut rombongan bis boleh? Ya, siap. Yuk. Silakan. Terima kasih Gus Imin. Naik mobil. Akhirnya mereka menitipkan amanah perjuangan berikutnya kepada saya dengan mengangkat sebagai Panglima Santri. Acaranya apa Gus Imin hari ini? Hari ini sama dalam rangkaian safari Panglima Santri di mana akan kita latih Laskar Santri. Oke. Santri-santri supaya punya motivasi untuk menjadi pemimpin. Oke. Siap menjadi garda terdepan perubahan dan perbaikan nasib. Oke, berarti apakah ini jadi salah satu safari politik jelang 2024 Gus Imin? Ini rutinan tiap tahun, tapi ya tentu saja berkorelasi dengan kegiatan politik kita. Halo semuanya, sangat meriah sekali sambutannya dari tadi di jalan banyak yang menyapa Gus Imin. Nah, Gus Imin, bagaimana Gus Imin melihat santri saat ini di Indonesia? Apakah memang sekarang ingin ada jumlah santri yang paling konkret tinggal di pesantren itu paling tidak 5 juta. 5 juta dari 28.000 pesantren. Mereka anak-anak muda yang dari yang paling cukup kaya, sedang sampai yang paling miskin. Dan mayoritas adalah miskin. Mayoritas adalah miskin. Fasilitasnya jangan dibayangkan sebagus yang di sini. Fasilitasnya betul-betul terbatas. MCK-nya mengerikan. Kemudian kebersihan dan kesehatannya tidak terjamin. Di situ saya terpanggil melalui jalur politik. Saya akan berjuang. Pak Jokowi telah banyak membantu ya untuk MCK dan ini sanggup membantu puluhan ribu MCK untuk bisa menjaga kesehatan para santri itu. Gus Imin, satu yang menarik dari tadi saya perhatikan ini ya Laskar Santri dan ini adalah Panglima Santrinya. Ya, inilah yang akan kita jadikan ujung tombak semangat kaum muda di tanah air yang juga akan menjadi motivator teman-temannya. Boleh sedikit tanya-nanya nggak sama Laskar Santri ya? Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Mas Anawia. Oke, adik-adik kenal nggak ini siapa? Bagus. Siapa namanya? Gus Muhaimin. Kenalnya beliau ini sebagai apa? Panglima Santri. Sebagai Panglima Santri. Laskarnya ini adik-adik berarti ya? Oke, adik-adik
ada yang mau disampaikan nggak ke Gus Muhaimin? Contohnya misalkan kayak, Gus, ini kok toilet lagi masih jelek di tempat saya, atau mungkin kok pendidikannya masih Harapannya mahal, apa? apa Harapannya? gitu, ada nggak? Apa? Atau mau beasiswa, sekolah gratis gitu, apa? Apa? Bikinnya apa? Apa? Mau apa? Apa? Ada yang mau bilang nggak? Jarang-jarang Gus Imin kesini, apa? Kobongnya rapi. Apa? Kobongnya rapi. Kopongnya kamarnya. Oh, kamarnya. Emang kamarnya kenapa selama ini? Enggak, bagus. Sekarang udah bagus ya? Sekarang udah bagus, tapi Ini mau kelas yang lebih berapa? bagus. Kelas 2 MTS. Sekarang ya. Oh gitu. Ada yang lain nggak? Ada yang mau beasiswa? mau kuliahnya di mana? Nah, cita-citanya kuliah di mana? Belum, masih Ya, proses. cita-cita. Cita-citanya menjadi Korea. Amin. Korea juga. Korea. ya? Bismillah jadi dokter. Jadi dokter. Ah, dokter, jadi apa? Jadi guru. Jadi guru. Guru. Jadi dokter. Dokter. Jadi dokter juga. Oke. Makasih banyak adik-adik semua. Semoga tercapai cita-citanya. Ini pengasuhnya ini. Oke, halo Bapak. Assalamualaikum. Dengan Ayu dari CNN. Ya. Berapa jumlah santrinya? 4.000. 4.000. Bapak sebagai salah satu pengelola Kepala sekolahnya. Ya, SMK. Bapak ada nggak sih keluhan-keluhan yang ingin disampaikan kepada Gus Imin di sini? Masalah Harapannya. utamanya santri-santri di sini Ya, apa sih? harapan pondok pesantren diperhatikan. Ya, Dari segi apanya nih? dari segi infrastruktur. Ya. Sarana maksudnya. Sarana ya. Jadi memang di sini masih kurang. Ya, mudah-mudahan bisa disupport nanti ke depan. Oke. Iya. Support infrastruktur Ya. Gus Imin Ya. berarti ya. Kita Apa bisa sambil kamar jalan. gitu ya? Gus Imin satu dong berarti yang menyematkan sematan Panglima Santri kepada Gus Imin itu siapa sih? Jadi ceritanya setelah Pak Jokowi mendeklar Hari Santri Nasional, itu kan bagian dari rangkaian kampanye dukungan awal kita kepada Pak Jokowi, Oke. Pak JK. Oke. Kemudian para kiai berkumpul di Jember. Kira-kira ada 50 ribuan kiai dan santri di Jember. Apel syukuran atas penetapan Hari Santri. Nah, Oke. mereka juga tahu persis bahwa saya memimpin kirab resolusi jihad, saya memimpin kajian supaya pengakuan Hari Santri Nasional. Akhirnya mereka menitipkan amanah perjuangan berikutnya kepada saya dengan mengangkat sebagai Panglima Santri. Wah, ada tugas khusus nggak sebagai Panglima Santri? Ya, tugasnya umum sekali, nasib santri yang terutama yang miskin dan masih belum mendapatkan fasilitas sarana yang memadai itu yang dititipkan kepada saya. Dan ya sementara ini saya titipkan kepada DPR, kepada para menteri, kepada para pejabat di pemerintah daerah. Berarti kalau misalkan ada pemirsa, para santri yang masih kurang merasa infrastrukturnya mungkin tidak memadai atau ada Ya, keluhan bisa. apa-apa, langsung ke Gus Bisa, Imin? bisa dengan saya, terus nanti saya sambung-sambungkan, baik oleh kementerian, oleh kalau perlu presiden langsung, Oke. kalau bisa ditangani Pemda setempat. Ingat ya pemirsa, janji Gus Imin ini adalah menyejahterakan santri salah satunya. Bisa ditagih di 2024 ya Gus Imin? Insya Allah. Bukan hanya 2024, sekarang kita setelah bekerja. Oke. Bekerja melalui APBN, bekerja melalui pemerintah daerah, bupati-bupati PKB, bekerja melalui menteri-menteri PKB, menteri-menteri di luar PKB juga kita minta bantuan mereka. Oke, berarti memang salah satunya fokus kesejahteraan santri bisa langsung ditagih kepada Gus Betul, Muhaimin. betul. Semua nanti menjadi saksinya termasuk para santri yang ada di Betul, sini ya. iya, Bapak. betul. Para santri, para kiai, para kesepuhan. Oke. Ini kunjungan pertama Gus ke sini Gus? Kalau pesantren ini pertama. Ini pertama, Ini tahun oke. berapa berdiri ini? Tahun 1940, Gus. 40. 1940. Iya. Wow, berarti sudah 80 tahun lebih ya. Kita generasi ketiga. Generasi yang ketiga. Luar biasa. Kalau saya mungkin generasi keempat karena Abah Kiai masih ada, Gus. Oh ya, keempat berarti ya. Generasi Oke. keempat. Baik kalau gitu Gus, kita persilahkan untuk lanjut aktivitasnya. Terima kasih Ya. banyak Gus. Terima kasih. Tapi legowo Gus kalau jadi cawapres. Iya, masih kita di sekali lagi.
Baik Gus, ini kita melihat masa depan sekarang menuju 2024. Pada Agustus 2022 di Sentul, PKB dan juga Gerindra sudah mendeklarasikan diri akan berkoalisi 2024. Gus Imin sekarang dengan Pak Prabowo juga terlihat sangat mesra. Sudah fix berarti PKB mengusung Pak Prabowo jadi presiden? Ya hampir begitu. Tapi kita masih harus membuka diri dulu dengan partai-partai, dengan berbagai aspirasi begitulah ya, yang akan berkembang. Tapi bahwa basically kebutuhan 20% sudah terpenuhi antara PKB dan Gerindra. Dan soal waktu saja. Ini hanya soal waktu. Kabarnya Oktober di akhir ya, Gus Imin akan deklarasi capres-cawapres. Betul tidak dari PKB? Mungkin diawali dengan peresmian sekber ya, sekretariat bersama, kantor bersama PKB dan Gerindra akhir bulan ini. Nah, mungkin apa langsung di situ atau nanti kita akan matangkan sekali lagi. Oke, kita sangat menunggu hal itu Gus Imin sejujurnya, dan sebenarnya ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk Anda sebagai Ketua Umum PKB klarifikasi. Jelang 2024, isu semakin liar, banyak sekali. Saya mendengar kabar ada yang mengatakan bahwa katanya untuk mendapatkan restu dari PKB, mendapatkan suara, dukungan dari PKB, ada mahar yang disyaratkan. Ratusan hingga miliaran rupiah. Itu betul gak sih? Itu rumor. Itu rumor? Rumor, karena itu rumor di setiap pilkada, di setiap pilpres selalu gitu. Ya kalau PKB punya calon ya tentu mana ada orang yang mau memberikan mahar atau bayaran kepada PKB, PKB sendiri punya calon. Tentu PKB punya calon yang sendiri, saya sebagai calon yang diputuskan oleh muktamar, ya justru tidak mungkin bisa di di istilahnya orang mau memberikan mahar. Kita juga punya kepentingan untuk memenangkan posisi kepemimpinan itu nanti. Jadi mahar tidak betul, Gus Imin. Tidak. Kemudian kalau maharnya tidak betul, apa pertimbangannya PKB ini bisa berkoalisi atau mendukung calon tertentu di 2024? Sebetulnya yang paling pokok dua ya. Yang pertama visinya sama, karakter politik dan gagasan serta tujuan politiknya sama. Yang kedua tentu syarat administratif terpenuhi 20% ya, itu mutlak. Gerindra dari awal sebetulnya punya visi yang mirip dengan PKB. Kita tahu nasionalisme dan keberpihakan kepada ekonomi kecil, rakyat kecil, kemudian perbaikan sistem dari berbangsa dan bernegara ini ada di dalam PKB dan Gerindra, sama spirit ya, semangat visioner untuk memperbaiki terus-menerus cara kita membangun dan mengelola sumber daya alam, mengelola ekonomi, mengelola sumber daya manusia. Nah, ditambah tentu syarat kita sama Gerindra pas 20% terpenuhi, ya why not kita bareng. Oke, sudah dipinang PKB meminang Gerindra dan juga sebaliknya. Berarti memang ini masalah waktu saja PKB mengusung Pak Prabowo jadi presiden. Tapi Gus Imin, syaratnya ya kita harus berdua masuk dalam kompetisi itu. Apakah saya capres, apakah Pak Prabowo capres, apakah saya cawapres, apakah Pak Prabowo cawapres. Pokoknya dua ini akan sampai pada kesimpulan. Tapi Gus Imin ini capres apa cawapres sih sebenarnya? Ya, tergantung pembicaraan kita sama Pak Prabowo. Kemarin Pak Jazil, saya mengutip di beberapa media online mengatakan bahwa Prabowo Muhaimin. Loh kok Gus Imin jadi ada di cawapres nih? Gimana nih Wakil Ketua Umumnya sendiri mengatakan itu? Alternatif. Kalau alternatifnya kan capres cawapres ya di antara itu. Tapi legowo Gus kalau jadi cawapres? Ya masih kita diskusikan sekali lagi. Finalisasi lah ya dengan Pak Prabowo. Apakah capres atau cawapres. Bagaimana Anda membagi porsi dengan Pak Prabowo, diskusinya seperti apa supaya nanti yang RI 1 siapa, yang RI 2 siapa nih untuk 2024? Saya kira tidak ada masalah, satu atau dua. Yang penting komitmen. Komitmen bersama, target pemerintahan yang akan kita laksanakan 2024, target pemerintahan yang akan kita jalankan dalam proses pembangunan 2024 ke depannya, itu yang paling pokok. Di situ
perencanaan, kemudian tahapan-tahapan dari program pembangunan ini menjadi lebih penting ya. Oke. Nah, kalau Pak Prabowo menerima visi saya, kalau saya menerima visi Pak Prabowo yang konkret itu dalam pembicaraan di Sekber ini. Sekber ini bukan sekedar kantor sebetulnya. Sekber itu yang paling pokok adalah formula kesepakatan apa yang akan dijalankan ketika pemerintahan kita pegang. Oke, ini Gus Imin terlihat sangat yakin dengan Pak Prabowo. Ya. Saya belum wawancara Pak Prabowo, tapi kalau misalkan sudah dideklarasi harusnya juga keyakinan tersebut bersambut. Tapi kalau yang saya lihat Gus Imin, ini kok PKB masih PDKT ya sama PDIP ya? Sementara PDIP mengusung Puan Maharani. Jadi bagaimana Gus Imin, Puan atau Prabowo nih? Jadi PDIP atau Mbak Puan kemarin itu kan bertamu ke saya. Ya. Karena Mbak Puan punya program keliling ke partai-partai. Kebetulan saya usulkan ya udah kita ketemu ziarah ke makam Pak TK. Ya itu komunikasi politik. Kita membutuhkan PDIP untuk bersama. PDIP juga membutuhkan kita untuk bersama. Nah problemnya kan sampai hari ini belum ada kesepahaman. Capres dan Cawapres yang diusung oleh PDIP dan PKB. Oke. Belum ada kesepahaman. Yang baru ada kesepahaman adalah dengan Gerindra. Jadi Gus Imin kalau misalkan nanti dikalahkan oleh Mbak Puan nggak apa-apa dong, karena kan berarti doanya diijabah nih, ya kan Gus Imin? Mbak Puan itu kayak saudara ya, dan Pak Taufik sangat dekat dengan saya, bapaknya. Saya mendoakan karena dia safari itu kan dalam rangka ingin menjadi capres. Saya doakan dia menjadi capres. Supaya ya sama-sama karena Mbak Puan memberi selamat ulang tahun kepada saya mendoakan dia. Dikasih kue juga ya Gus kemarin. Ya kita saling mendoakan lah. Oke. Tapi koalisi dengan PDIP ada kemungkinan Gus? Mungkin saja. Tapi belum tahu formulanya ya. Sampai hari ini belum ada formula untuk itu. Tapi kalau misalkan ternyata nanti menemukan kesepahaman itu bukan tidak mungkin ya berkoalisi dengan PDIP. Ya kalau per hari ini tidak ada gambaran. Belum ada gambaran hingga hari ini. Baik, itu menarik karena terlihat sangat mesra ya hari ini Gus Imin dengan Mbak Puan gitu ya. Bahkan di Instagramnya juga sering nih. Saya perhatikan lebih banyak foto Mbak Puan daripada Pak Prabowo di Instagram Gus Imin ya. Oke, Gus Imin, saya ingin membicarakan mengenai akar rumput PKB. Isunya akar rumput PKB di daerah Jawa Tengah ini terpecah karena ada suara yang mendukung Ganjar Pranowo. Betul tidak Gus Imin? Enggak, PKB solid. Oke. PKB itu ya saya bersyukur 10 tahun terakhir ini saya bisa mengkonsolidir bersama para pengurus PKB dengan satu pola kerja kolektif ya. Kolektif, kolaboratif antara semua potensi. Sehingga setiap keputusan hampir pasti didiskusikan semua pemimpin-pemimpin di PKB baik di pusat maupun di daerah. Nah Jawa Tengah ini sangat solid, apapun perintah saya akan turut. Oke, berarti akar rumput PKB sebenarnya suaranya kemana? Lebih banyak ke Pak Prabowo, ke Mbak Puan, atau ke Ganjar, atau justru malah ada yang ke Anies Baswedan? Jadi survei terakhir itu kapan ya, kita kira beberapa bulan yang lalu yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan yang kami lakukan sama. Pertama, loyalitas pemilih PKB kepada keputusan partai tinggi. Loyalitas pemilih PKB kepada partai ini tertinggi, bahkan PDIP kalah. Yang lain di bawah lagi. Itu menjadi modal bahwa perintah partai ini akan diturutin oleh semua konstituen. Setidak-tidaknya 13 juta pemilih PKB ini akan menunggu keputusan terakhir PKB. Oke. Yang kedua, bahwa grassroots itu ada irisan ya, irisan beberapa konsentrasi calon presiden gitu misalnya. Yaitu saya lihat tidak terlalu signifikan di PKB. Yang banyak juga yang mempertanyakan dan menyesalkan kenapa tidak capres. Nah saya bilang ini belum berakhir, ini masih proses.
Gus Imin. Kemudian yang menarik juga sekarang jelang 2024, Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai capres terlebih dahulu oleh Nasdem. PKB tidak takut kalah start karena sudah ada deklarasi terlebih dahulu dari Anies Baswedan? Nggak ada masalah. Yang paling penting kan masih panjang ini ya. Yang paling penting adalah bagaimana mengisi 1 tahun sosialisasi itu, bukan soal deklarasinya. Nah, kalau di head to head, Anies Baswedan dan Pak Prabowo ini dua orang yang sekarang saat ini sampai saya wawancara Anda telah mendeklarasikan diri sebagai presiden. Anda melihat dua sosok ini seperti apa sih, Gus Imin? Pak Anies sama Pak Prabowo. Ya semua tahulah Pak Prabowo punya track record militer, punya track record capres yang sudah 2 kali berkompetisi. Tentu fanatisme itu muncul. Oke. Karena konstelasi yang diikuti melalui capres itu membuat memori publik untuk memilih tinggi. Nah, sementara Pak Anies belum pernah ikut pencapresan. Di situ kemenangan Pak Prabowo. Loyalis capres itu tinggi. Jadi kemungkinan loyalis capres, kalau Pak Anies kan loyalis gubernur ya. Jadi, ya tentu berbeda. Oke. Berarti meskipun Pak Prabowo beberapa kali gagal dalam kontestasi Pilpres, Anda tetap yakin terhadap Pak Prabowo? Pak Prabowo gagal itu karena nggak sama PKB. Kita lihat ya, Gus Imin, apakah 2024 karena berkoalisi dengan PKB, Pak Prabowo ini akan menang? Ya, kalau Pak Prabowo sejak awal sama PKB menang dia. Kita buktikan, Gus Imin. Ini kalimat yang sangat optimis dari Ketua Umum PKB. Saya suka sekali kalimat seperti itu. Oke, Gus Imin. Masih tentang 2024, Gus Imin sendiri mengatakan bahwa sulit nih rasanya untuk bisa berkoalisi dengan Nasdem. Padahal sebelumnya 10 tahun era kepemerintahan Pak Jokowi bisa saja tuh berkoalisi dengan Nasdem. Bukan soal Nasdemnya ya. Oke. Nasdem sih kita bisa aja berkoalisi. Karena Bang Surya Paloh juga sama saya dekat jauh sebelum ada partai. Tapi pilihan capres ini yang berbeda. Pilihan calon yang akan diusung ini berbeda. Oke, itu masalah utamanya, maka memang sudah tidak lagi bisa berkoalisi dengan Nasdem. Betul. Oke, tapi dengan partai lain sebenarnya masih sangat dibuka ya oleh PKB. Baik, kalau tadi kita banyak membicarakan tentang bagaimana perspektif dari PKB. Sekarang saya ingin perspektif dari seorang Muhaimin Iskandar secara personal. Gak apa-apa Gus Imin menjadi cawapres, karena kan kita semua tahu bahwa Gus Imin ini memang meminta untuk didoakan menjadi capres. Salah satu ambisinya juga menjadi capres. Saya punya satu buku Gus Imin yang saya menyiratkan di sana Gus Imin itu ingin menjadi pemimpin negeri, dalam kata lain adalah presiden. Itu legowo kah Gus Imin? Ya, isu Prabowo Muhaimin itu juga sudah berkembang di kalangan NU, kalangan PKB. Yang banyak juga yang mempertanyakan dan menyesalkan kenapa tidak capres. Nah, saya bilang ini belum berakhir, ini masih proses. Ya, tunggu saja pengumuman nanti setelah ada pembicaraan dengan Pak Prabowo. Tapi bahwa harapan itu sangat kuat, keinginan itu sangat tinggi, ya menjadi motivator, motivasi, ide itu menjadi motor untuk kita bergerak. Nah, pada saatnya kita harus bersepakat realistis bahwa kita tidak bisa mengusung sendiri. Kita juga harus mengajak Gerindra untuk bicara dan karena kebutuhan presidensi threshold itu 20%. Berarti dengan kata lain kalau misalnya PKB memiliki presidential threshold di atas 20%, Anda sudah pasti jadi capres. Pasti capres. Sayangnya memang harus kompromi dengan keadaan itu. Oke, Gus Imin, ini banyak sekali yang bertanya. Mengapa Anda berambisi jadi capres? Apa yang ingin Anda lakukan jika Anda menjadi Presiden Republik Indonesia? Sebetulnya pokok pangkalnya adalah perintah partai, perintah para kiai, perintah para pimpinan-pimpinan wilayah cabang. Nah, dari perintah itu, kenapa saya diperintah
mundur ke belakang karena kita punya pengalaman, punya konsep, punya ideologi, punya nilai dan ajaran-ajaran yang sangat cukup untuk memimpin Republik ini. PKB punya sejarah panjang, jauh sebelum PKB lahir ada NU. Ya. Saya dibesarkan di sana dari ajaran-ajaran tentang mabadi khairul umat, dasar-dasar fondasi membangun masyarakat yang mulia. Itu cita-cita yang sudah menjadi ideologi. Nah, karena kita itu bukan sekedar cita-cita dan ideologi, ada cita-cita, ada pendukung fanatiknya, ada sistem yang bekerja secara sosial dan keagamaan. Kemudian kita punya partai, ya, sebuah perangkat untuk memimpin Republik ini sudah lengkap. Tinggal syarat-syarat yang lain, menang pemilu, kemudian dipercaya rakyat. Itu yang kemudian membuat kita percaya diri. Oke, jadi memang Anda merasa telah memiliki semua amunisi, Iya. tinggal yang beberapa yang belum saja seperti kemenangannya itu sendiri dan juga tadi presidensial threshold. Tapi sebenarnya Gus Imin, kalau Anda jadi presiden, itu apa sih yang ingin Anda lakukan? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda ubah atau visi yang ingin Anda lakukan di Indonesia? Sebetulnya sederhana sih. Kita yakin nih dan kita melihat fakta bahwa Indonesia ini kaya. Sumber daya alam kaya, sumber daya energi kaya, kita punya lautan yang luar biasa, kita punya emas, kita punya nikel, batu bara, kita punya pertanian yang mengagumkan. Tapi dari semua yang kita punya ini kok tidak berpengaruh pada kesejahteraan. Berarti kan ada manajemen yang harus dibenahi. Matematika sederhananya adalah kekayaan yang kita miliki dibagi jumlah penduduk Indonesia sama dengan kesejahteraan. Mestinya kan di situ. Tapi kenapa ada yang loose, ada yang hilang di mana ini? Di situ yang kemudian saya rasa saya bisa merajut yang hilang itu agar jumlah kekayaan alam dengan kesejahteraan ini sama. Rakyat kita itu sebetulnya mau kok miskin itu mau, asal semua miskin juga gitu. Berarti tidak terasa miskinnya? Iya, adil artinya kan. Rakyat itu pengen adil. Tidak ada yang sangat kaya, tidak ada yang sangat miskin. Ada yang ekstrim kaya, ini yang ekstrim miskin. Yang diinginkan adalah adil. Yang kaya tetap nyaman, yang miskin mendapatkan kesejahteraan. Kemudian untuk menjadi capres yang paling penting juga adalah elektabilitas elektoral. Betul. Anda telah melihat beberapa survei sekarang ini mengatakan bahwa elektabilitas Anda disalib oleh para junior Anda. Mengapa demikian, Gus Imin? Ini soal waktu aja. Kita lihat aja nanti perkembangan 2023. Semua saya salib itu nanti. Wah, 2023 ya Iya. Gus Imin. Jadi startnya nih akan di 2023? Iya. Startnya? Karena kita sedang bekerja terus. Ini mereka tinggi-tinggi ini kan karena pernah nyalon gubernur. Bekerja di bidang ini ya, lebih banyak yang eksekutifnya daripada yang legislatifnya. Sebetulnya karena coblosan. Anies pernah dicoblos di Pilgub, Ganjar pernah dicoblos di Pilgub. Itu aja. Jadi mereka punya pengalaman dicoblos. Saya belum pernah pengalaman Pilgub. Nah, tapi saya sudah punya cara. 2023 insya Allah kita melampaui mereka. Apa caranya Gus Imin? Wah, rahasia. Wah, rahasia. Kita lihat bagaimana caranya dan apakah caranya efektif. Gus Imin, kemudian dari Anda pribadi ketika melihat survei tersebut, kesel nggak sih Gus Imin? Biasa sih itu. Biasa aja? Biasa aja, karena survei itu ada 3 kan. Survei yang kita buat secara objektif sehingga kita mengakui benar itu adanya. Survei yang settingan itu banyak sekali. Jadi misalnya yang paling settingan itu ada 10 capres, saya nggak dimasukkan di situ. Atau terbuka, gitu, saya masuk di situ. Tidak ada 10 yang ditentukan. Ada juga versi-versi ini, versi itu. Jadi ibarat sebuah objek itu tergantung kamera dari mana memotretnya. Gus Imin,
kita membicarakan tadi elektabilitas Ya. capres dan juga cawapres, kemudian bagaimana kita melihat junior-junior Anda sekarang sedang menyalip begitu ya. Anda mengatakan akan memiliki strategi 2023. Ada yang bilang, Gus Imin, strateginya salah satunya adalah ya udah deh Muhaimin Iskandar 2024 cawapres dulu, tapi tahun depannya di capres. Betul nggak Gus Imin? Kita lihat nanti. Aduh. Kita lihat 2023 ini semua akan pada satu kesimpulan ya. Terutama nanti menjelang Agustus lah ya. Agustus itu puncak dari semua secara objektif kita lihat. Karena kalau sekarang ini ada penggiringan, ada ini, ada itu, nanti pada Agustus akan kita lihat titik puncaknya. Oke. Gus Imin, Anda sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintahan sekarang, dengan PDIP, namun Anda juga sebagai wakil ketua DPR. Ya. Salah satu fungsinya adalah pengawasan. Ya. Kemudian ini pemerintahan Pak Jokowi sudah hampir habis. Anda puas tidak? Dari segi prestasi luar biasa. Melihat tantangan dan sulitnya keadaan selama kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, isu perpecahan bangsa berbasis keagamaan, ancaman disintegrasi, kemudian pandemi, semua terlampaui dengan amat baik. Pak Jokowi ini pemimpin yang sangat luar biasa di dalam mengatasi tanpa banyak pencitraan yang berarti. Prestasi-prestasinya dahsyat, eksekusinya konkret, itu Pak Jokowi yang harus kita lanjutkan. Pengawasan fungsi dari DPR apa? Nah, DPR sebetulnya berfungsi pada dua, pengawasan dan penentuan anggaran. Nah, pengawasan ini lebih pada misalnya bersifat teknokratik begitu ya, pembenahan misalnya penerima bantuan BLT misalnya, itu pengawasan yang kita lakukan detailing pada data-data yang salah atas penerima bantuan itu misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi fokus ya, kita tidak retorik, tidak berwacana-wacana ini, tapi kita langsung fokus pada isu-isu. Misalnya soal vaksin misalnya, kita fokus pada berapa penggunaan anggaran yang digunakan untuk membeli vaksin dan di mana titik kesalahannya, dan kita cek auditnya. Oke, baik. Gus Imin, kalau ada satu hal saja yang ingin Anda benahi dari periode kepemimpinan Pak Jokowi jika Anda nanti memimpin Indonesia pada tahun 2024 apapun jabatannya, entah capres atau cawapres seperti itu, apa hal utama yang menurut Anda harus dibenahi dari kepemimpinan Pak Jokowi? Yang pertama, sumber pemasukan negara. Itu paling pokok. Kalau nggak pakai itu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya melihat masih amat sangat banyak sumber pemasukan negara yang belum diambil, terutama di sumber daya alam. Ini yang harus kita cari, masih banyak. Yang kedua, teknologi. Teknologi harus dibeli cepat. Kita punya banyak minyak, tapi kita kemampuan mengebor dan mengambil minyak kita terbatas. Teknologi. Banyak teknologi yang harus kita beli, teknologi kesehatan, produksi teknologi kesehatan. Dan ini harus kita beli. Ya, ini tentu setelah kita mendapatkan pemasukan fiskal yang memadai, karena kita berhasil menelusuri pemasukan dengan baik, itu langsung bisa berbuat apa saja. Yang paling mendesak setelah pemasukan kita memadai ya SDM. Sumber daya manusia ini harus kaum muda ini pokok ya. Kaum muda ini energi kekuatan bangsa di masa yang akan datang. Ini harus 5 tahun 2024-2029 kita harus investasi habis-habisan. Jadi anggaran pendidikan 20% yang tersebar di mana-mana nggak jelas. Kita harus kumpulkan lagi, kita betul-betul gunakan untuk kaum muda sehingga benar-benar 2029 kita panen ke kualitas, profesionalitas dan kompetensi kaum muda. Capres atau cawapres? Capres. Capres. Berarti sepertinya saya menarik kesimpulan agak tidak ikhlas juga nih kalau dijadikan cawapres. Terpaksa. Wah, terpaksa. Baik.
Dari tadi kita membicarakan tentang politik. Saya juga melihat bahwa Anda sekarang melakukan safari kemana-mana. Ini rasanya sudah padat sekali aktivitasnya sampai suaranya juga. Suaranya udah mulai serak. Betul sekali. Gus Imin, mungkin sekarang kita agak beralih yang lebih santai sedikit. Gus Imin masih sempat gak sih di tengah kesibukannya untuk melakukan hobinya? Vespa mungkin atau sepedahan gitu, Gus Imin? Sudah agak terganggu ini akhirnya. Terutama saya sepedaan ini harusnya wajib ya. Udah mulai gemuk. Kemudian kadang-kadang karena kalau kita olahraga sepedaan itu tidur nyenyak. Kadang-kadang tidur kurang deep, sleepnya itu nggak dapat karena kurang olahraga. Memang dulu berapa kali seminggu Gus Imin olahraga sepedahan? Sepedaan minimal 4 kali itu. Minimal 4 kali seminggu. Kalau sekarang? Sekarang masih 0 nih. Sekarang 0. 2023 nanti kira-kira gimana tuh Gus Imin? Harus dipaksa memang. Harus dipaksa ya, karena memang salah satu kuncinya. Ya, salah satu ketemu Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu, itu teori dia perlu kita contoh. Apa itu? Dia bilang supaya kita nggak kelupaan berolahraga, ke daerah bawa sepeda. Oke. Atau di daerah disiapkan sepeda. Kadang-kadang gitu. Supaya harus alasan nih, aduh nggak bawa sepeda. Padahal kalau sudah bawa pasti berangkat. Oke. Satu lagi hobinya Vespa nggak sih Gus Imin? Ya, Vespa ini dari mahasiswa dulu ya. Dulu kuliah dibawain orang tua Vespa, terus kemudian akhir-akhir 10 tahun terakhir ini kok menarik gitu, uniknya, dan saya beli Vespa yang model baru, kemudian yang lama kita rebuilding dan seterusnya. Oke. Ada kenangan khusus nggak sih Vespa? Saya pikir Gus Imin itu suka Vespa karena dulu jemput ibu pakai Vespa gitu. Iya nggak Gus Imin waktu zaman muda? Banyak kenangan. Vespa itu kan ada 2 jok ya, jok depan, jok belakang. Nah, saya itu jok belakang saya buang. Oke. Supaya saya bisa boncengin pacar itu agak nempel. Saya pikir itu anak zaman sekarang aja. Ternyata Gus Imin juga kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dapet kan ibu ya? Dapet. Alhamdulillah. Berhasil. Memang Gus Imin punya berapa Vespa sih sekarang? Tinggal 3. Tinggal 3. Kalau sepeda ada berapa? Sepeda 1 aja. Sepeda hanya 1 saja. Oke, baik. Gus Imin, sekarang saya ingin mengajak Gus Imin untuk bermain sedikit games, little games, mini games. Ini Gus Imin harus menyebutkan 2 kata untuk 1 nama yang akan saya sebut. Oke, kita mulai ya. 2 kata untuk 1 nama yang saya sebut. Gus Imin ya. Oke, yang pertama. 2 kata untuk Pak Prabowo Subianto. Sabar dan berani. Oh, Pak Prabowo tuh sabar ya, Gus? Ya, karena kan banyak videonya lagi marah-marah, Gus. Ya, itu ekspresi, tapi sebetulnya aslinya sabar. Dia kalah, tapi terima jadi menteri, ya, menerima kekalahan. Oh gitu? Jangan-jangan sabarnya sama Gus Imin aja? Enggak ya? Oke. Gus Imin, 2 kata untuk Mbak Puan Maharani. Puan Maharani. Ayo Gus, cepet Gus. Puan Maharani. Apa Gus? Serius. Oke. Dan apa ya? Waduh, gimana nih udah kerja lama di DPR masih bingung nih. Apa Gus? Satu lagi dong Gus. Serius dan apa? Apa Gus? Satu kata lagi. Serius dan orang baik. Baik, oke. Cari aman nih Gus Imin lah. Suka gitu loh Gus Imin. Oke, yang kedua. Yang ketiga ini. 2 kata untuk Pak Anies Baswedan. Pintar. Satunya apa ya? Pak Anies Baswedan. Orangnya pintar. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar juga nih, sama dong kayak Pak Prabowo. Ini jadi capres harus sabar ya Gus ya? Ya harus sabar. Harus sabar. Kalau nggak pusing ngurusin Indonesia. Oke, kemudian 2 kata untuk Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar lucu. Lucu. Satu lagi lucu dan berpengalaman. Oh, saya pikir Gus mau bilang sporty. Enggak ya, karena olahraga terus gitu. Oke. Sekarang saya akan menyebutkan 2 hal. Gus Imin pilih salah satu ya. Oke. Wakil ketua DPR atau ketua partai? Pilih salah satu, Gus.
Ketua partai. Ketua partai ya. Jadi wakil ketua DPR hanya sampingan saja nih. Gua kalau suruh milih. Kalau suruh milih, oke. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu ya Kenapa Gus? enggak? Oke. Kemudian naik sepeda atau naik Vespa? Vespa dong. Naik Vespa. Iya. Kenapa Gus? Kan sepeda keringetan, olahraga. Iya, lebih asik aja. Oh gitu ya, sambil kayak ada komunitasnya gitu ya Gus ya. Oke. Prabowo atau Puan Maharani? Prabowo. Dengan yakin, Yakin. dengan sangat yakin. Oke. Terakhir Gus Imin. Capres atau cawapres? Capres. Capres. Berarti sepertinya saya menarik kesimpulan agak tidak ikhlas juga nih kalau dijadikan cawapres. Terpaksa. Wah, terpaksa. Baik. Gus Imin, kita sudah sampai di penghujung segmen. Boleh diberikan closing statement menuju 2024, apa yang diharapkan, apa movement yang akan diberikan oleh PKB menuju tahun politik pesta demokrasi di 2024? Ya, semua kekuatan politik menuju 2024 punya kesempatan yang sama. Yang paling pokok adalah bagaimana meyakinkan masyarakat dan rakyat Indonesia dengan gagasan, ide, dan cita-cita. Mari kita bersosialisasi tentang gagasan dan cita-cita. Tidak lagi bersosialisasi ataupun berkompetisi berbasis sara, suku, agama, ras, dan golongan. Apalagi menggunakan sentimen-sentimen potensi perpecahan bangsa. 2024 ini agak masa-masa yang agak sulit ya, yang harus kita hadapi. Makanya kita ingin pemilu 2024 terlaksana dengan santai, nyaman, damai, bahagia. Amin. Gus Muhaimin Iskandar, terima kasih banyak atas waktunya Terima kasih, bersama Ayu. CNN Indonesia. Kita berharap yang terbaik pastinya 2024 akan menelurkan presiden dan wakil presiden serta pemimpin bangsa yang terbaik untuk Tuhan bangsa telah Indonesia. memilih siapa yang jadi presiden dan cawapres, tinggal kita diuji usaha kita masing-masing. Ya, karena katanya garis takdir memang sudah tertulis ya Gus Imin sebelum kita lahir. Terima kasih sekali lagi Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Itu dia pemirsa perbincangan kami bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Terima kasih Anda telah menyaksikan The Politician, dialog politik untuk menggali esensi dan juga menagih aksi bukan sekedar sensasi. Kita ketemu lagi dalam The Politician selanjutnya. Sampai jumpa.